Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan afdalus syuhur fihi syahrul qiyam wassiyam fihi syahrul mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa karrim wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi muhkamit tanzil, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin shaimin wassaimat, hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak ada lantunan kata yang patut kita ucapkan melainkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, karunia serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali mendatangi rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Yang mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, duduknya kita di majlis ini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Saat ini sudah memasuki malam yang ke berapa Pak? 14 Ramadan. Alhamdulillah. Berarti kurang 16 lagi. Sisa 16 atau masih 16 lagi kira-kira? Nah, kalau kita sebut dengan istilah kurang 16 berarti sisa sedikit. Kalau disebut masih ada 16 hari lagi, serasa lebih lama. Ya, jadi sudah kita lalui 13 hari dan ini yang ke-14. Insyaallah sisanya tinggal 16 hari lagi. Yang mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, keistiqomahan untuk bisa beribadah kepada Allah, memanfaatkan sisa-sisa Ramadan yang ada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Fenomena yang terjadi setiap tahun ketika bulan Ramadan tiba, setiap tempat-tempat ibadah, masjid-masjid, musola-musola itu penuh. Hampir semua rata-rata tidak muat. Bahkan petugas masjid dan musola menggelar karpet di luar. Menggelar 1 kurang, 2 masih kurang, tambah lagi 3 dan 4. Tetapi di malam yang ke-14, 4 di luar sudah dilipat, tinggal yang di dalam saja. Alhamdulillah kita semua masih termasuk dan tergolong orang-orang yang bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan perintah sholat wajib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Memaknai ini, ketika kita melihat fenomena yang seperti ini, janganlah kita terlena, karena sudah seharusnya kita menyikapi ini dengan kondisi yang ada, dengan hati yang ridha. Suatu ketika sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Hurairah pernah meriwayatkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, anin Nabi SAW, raqiba rajulin dakhala Ramadan alaihi falam yughfar lah.
Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang tatkala ia memasuki bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan ia berlalu, tetapi ia belum atau tidak diampuni dosanya. Wal'iyadu billah. Marilah sama-sama kita coba merenungkan suatu hadis yang disabdakan oleh Nabi. Kita tahu bahwasanya Ramadan dari bentuk penamaannya ada beberapa makna yang tersirat di dalamnya. Ramadan yang diambil dari kata ar-ramdha yang maknanya bisa diartikan panas, sangat panas. Kemudian ada juga sebagian ulama yang mengartikan bergugur, maknanya guguran dosa. Jadi pada saat itu bulan Ramadan memang sangat terik sekali, panasnya berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Makanya ia dinamakan ar-ramad, karena sungguh luar biasa panasnya di siang hari tatkala itu, dan ketika orang-orang pada saat berpuasa terasa sangat gerah, sangat panas siang itu, sehingga dinamakanlah ar-ramad, yaitu yang diartikan panas sekali. Makna yang kedua adalah bergugur atau berjatuhan atau berguguran. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya yang maknanya bergugur bermakna dinamakan Ramadan karena bulan tersebut menggugurkan dosa-dosa manusia, dosa-dosa orang yang beriman dan melaksanakan karena amal-amal solehnya. Jadi amal-amal soleh yang kita kerjakan mulai dari puasa Ramadan, kemudian qiyamul lail, tadarus Al-Quran, itu insya Allah di bulan ini akan menjadi penyebab daripada penghapus dan penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Shaimin wa shaimat. Di antara nama Ramadan terdiri dari 5 huruf harful hijaiyah. Yang pertama maknanya ra, kemudian huruf mim, dha, alif dan nun. Yang kalau dijelaskan ulama menjabarkan bahwasanya ra tersebut bermakna rahmat, mim diartikan sebagai maghfirah, kemudian dha diartikan sebagai dia yang artinya sinar atau cahaya, kemudian alif yang bermakna iman, dan nun yang artinya najah. Di setiap huruf sesungguhnya memiliki arti yang tersirat kalau kita mengetahuinya. Kita tahu ada pendapat yang mengatakan bahwasanya sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Sungguh hadis ini sungguh populer. Setiap kali kita memasuki bulan Ramadan, hampir kebanyakan dai-dai menyampaikan hadis tersebut, yang mana kita harus juga mengerti dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kata Rasulullah SAW bahwasanya bersabda, apabila bulan suci Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, maka terbukalah pintu surga dengan selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wa suffidatis syayatin, dan Allah belenggu setan-setan yang biasanya berkeliaran mengganggu dan membisikkan manusia untuk melakukan keburukan dan kemaksiatan. Kita bisa melihat di awal Ramadan hampir semua umat Islam berbondong-bondong berusaha untuk menghadiri sholat sunnah tarawih, sampai tempat yang biasa disediakan tidak mencukupinya. Situ terbukti bahwasanya begitu besar semangat umat Islam yang menyambut awal Ramadan dengan keyakinan bahwasanya Allah akan membebaskan setiap hambanya yang
menghadiri daripada solat-solat qiyamul lail, yaitu malam solat tarawih, dengan harapan mudah-mudahan mendapat bebas vonis daripada api neraka. Sebagaimana sabda Rabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang sangat bergembira akan hadirnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan bebaskan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Menyikapi fenomena yang ada saat ini, kalau kita melihat suatu perlombaan lari maraton terdiri dari jumlah peserta yang terbilang puluhan bahkan ratusan, itu di awal start para pelari sangat-sangat bersemangat dengan jarak yang sekian kilometer jauhnya untuk ditempuh hingga menempuh jarak finish. Kita bisa melihat dari jumlah ratusan peserta, berapa yang bisa bertahan ketika ia menempuh garis finish. Kalau bicara saja Bu, itu tentang lari maraton. Sekarang kita kaitkan dengan Ramadan. Bukan siapa yang bersemangat di awal Ramadan untuk beribadah, tetapi siapa yang bisa beristiqomah dan mempertahankan hingga akhir Ramadan. Oleh karena itu, Al-Fakir mengingatkan, mari di pertengahan, hampir pertengahan bulan Ramadan ini, kita bakar kembali semangat kita. Kita ingat kembali bahwasanya Ramadan yang saat ini kita nikmati, saat ini kita ada di dalamnya, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan cara memperbanyak amal ibadah, yaitu berpuasa semaksimalnya dengan puasa yang sebenar-benarnya, dan juga memperbanyak amal-amal lain seperti tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kemudian berinfak dan sodakoh. Semua amal qiyamul lail dan sebagainya perlu ditingkatkan. Karena Ramadan juga dinamakan syahrus syam, karena di dalamnya diwajibkan atas berpuasa. Allah memuliakan bulan Ramadan karena Allah mewajibkan hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga Allah memuliakan bulan ini dikarenakan Allah menurunkan kitab Al-Quran di dalamnya. Makanya ya dikatakan bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat, dan Allah jamin hamba-hamba yang benar-benar menjalankan puasanya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman. Allah menggunakan harfun nida dengan kalimat ya yang artinya wahai atau hai. Dalam ilmu nahwu disebutkan harfun nida digunakan untuk memanggil orang yang jaraknya dekat, jaraknya di tengah-tengah, atau yang jauh sekalipun. Jadi ketika Allah menyeru dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, jadi orang yang ada dekat dengan bulan Ramadan, atau yang jauh, ataupun yang imannya lagi tinggi, yang rendah, Allah panggil semua selagi ia memiliki iman di dalamnya. Untuk apa? Kutiba alaikum, telah ditetapkan atau ditulis alaikum atas kalian apa? As-siyam, yaitu puasa. Makanya kalau kita masih melihat ada saudara kita yang tidak berpuasa tanpa uzur, berarti ia telah menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Janganlah kita melalui Ramadan ini tanpa bekas apapun yang mana setiap tahunnya terulang begitu saja. Allah dalam surat Al-Baqarah tersebut menjamin siapa saja umat Islam yang beriman kemudian ia menjalankan ibadah puasa dengan janji Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya adalah kepada kita, setelah kita berpuasa di bulan suci Ramadan,
kemudian kita mengerjakan berbagai macam aktivitas yang ada di dalamnya, ibadah kita kerahkan, kita tingkatkan, kita laksanakan, tapi predikat takwa belum kita raih, berarti kita perlu berintrospeksi diri. Apakah Ramadan yang kita jalankan ini sudah sesuai dengan anjuran yang Allah perintahkan dan tuntunan Nabi Muhammad SAW, atau saja Ramadan ini seperti Ramadan-Ramadan yang sudah berlalu begitu saja. Selesai Ramadan kita kembali lagi berbuat zalim. Kita selesai Ramadan kita tidak lagi melaksanakan puasa sunnah. Selesai Ramadan kita lagi tidak bersolat berjamaah dan tidak mengerjakan tadarus Al-Quran dan sebagainya. Itu yang sering kita lalui. Ramadan begitu semangat kita mengerjakan berbagai ibadah, kemudian setelah Ramadan semua hilang, semua tidak lagi ada bekas. Bukan siapa yang hebat start di awal, tetapi siapa yang bisa bertahan dan istiqomah hingga akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan sisa-sisa Ramadan yang ada untuk meraih maghfirah dari Allah, ampunan daripada dosa-dosa kita semua, kemudian kita mendapatkan rahmat dari Allah serta mendapatkan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.